Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pada saat ini kita masih bisa bertemu walaupun tidak bertatap muka sebagaimana yang biasa dari jarak yang dekat. Tapi kita juga bersyukur kepada Tuhan bahwa dengan adatnya teknologi komunikasi ini, walaupun kita tidak bertatap muka dengan dekat, tetapi kita juga bisa bertatap muka, berkomunikasi, menyampaikan firman Tuhan, dan beribadah pada saat ini. Oleh karena itu, mari kita memulai ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena semua perbuatan-Mu adalah baik adanya. Dalam situasi yang sedang kami hadapi sekarang pun Tuhan, kami bersyukur bahwa tidak ada yang bisa menghalangi kami beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu berkatilah ibadah kami yang dilaksanakan oleh Persekutuan Ibu Maria. Walaupun hamba-Mu jauh dari mereka berada di rumah mereka masing-masing, atau ada sebahagian yang ada di Jalan Semencirim, namun kami berdoa supaya Tuhan yang memberkati ibadah kami ini. Memberkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan, menolong kami menikmati firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus yang sudah Engkau berikan tinggal di dalam kami untuk menolong kami mengerti firman-Mu. Oleh karena itu kami serahkanlah persekutuan ini Tuhan dari awal sampai kepada akhirnya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini ialah mengapa harus mengampuni. Mari kita membuka firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Matius, yaitu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada Matius bab 6 ayat 12, 14 dan 15. Saya akan membaca. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Para ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengampunan adalah salah satu berita terpenting yang ada di dalam Alkitab. Karena pengampunan tersebut bersangkut paut dengan dosa, bersangkut paut dengan hidup manusia, bersangkut paut dengan hubungan manusia dengan Allah, juga bersangkut paut dengan hubungan antara sesama manusia dan hubungan manusia dengan diri sendiri. Pengampunan bersangkut paut dengan dosa. Karena pengampunan dibutuhkan karena adanya dosa yang dilakukan oleh manusia. Juga menyangkut hidup mati manusia. Tanpa pengampunan, manusia akan mengalami hukuman maut. Dan kalau pengampunan diterima seseorang, maka dia akan memiliki hidup yang kekal. Oleh karena itu, maut akan lepas dari hidup manusia kalau manusia sudah menikmati pengampunan dari Tuhan dan kepadanya dianugerahkan hidup yang kekal. Juga bersangkut paut dengan hubungan antara manusia dengan Allah. Dosa merusak hubungan manusia dengan Allah. Karena Allah itu suci atau kudus, maka ia sangat membenci dosa. Tapi juga bersangkut paut dengan hubungan dengan sesama. Dosa membuat manusia sulit berdamai dengan orang lain. Karena dosa membuat seseorang sulit meminta pengampunan. Dosa juga membuat seseorang menganggap dirinya benar, dan orang lainlah yang selalu di pihak yang salah. Dosa juga bersangkut paut dengan hubungan dengan diri sendiri. Manusia tidak akan pernah mengalami ketenangan atau ketenteraman jiwa
Karena hati nurani manusia tidak pernah bisa dibohongi bahwa ia adalah orang berdosa. Mereka menderita karena tuduhan hati nurani yang tidak bisa dihindari. Kalau kita berbicara mengenai pengampunan, apa arti dari pengampunan? Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengampunan itu artinya pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Jadi pengampunan artinya tindakan seseorang yang disakiti untuk memberikan pembebasan kepada orang yang menyakiti atau yang melakukan kesalahan atau melakukan kekeliruan kepadanya. Dengan tindakan yang demikian, maka relasi kedua belah pihak akan dipulihkan. Namun bagaimana konsep Alkitab tentang pengampunan? Alkitab menunjukkan perbedaan yang hakiki antara cara manusia dengan cara Allah dalam memberi pengampunan. Manusia memberi pengampunan karena orang yang bersalah memohon pengampunan itu kepada yang disakiti. Tetapi bagaimana dengan Allah memberikan pengampunan? Alkitab menyatakan bahwa pengampunan bukan diberikan karena seseorang pantas untuk diampuni. Karena tidak seorang pun yang pantas untuk diampuni karena dosa, dan karena upah dosa itu ialah maut. Paulus mengatakan kepada jemaat Roma dalam Roma 6 ayat 23, mengatakan bahwa upah dosa itu ialah maut. Pengampunan itu bersumber dari hati Allah sendiri yang dinyatakannya dengan tindakan kasih, dengan anugerah dan kemurahan Allah sebagai pihak yang disakiti. Manusia tidak pernah meminta supaya anak tunggal Allah, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Tapi Allah sendiri, oleh karena hatinya dipenuhi dengan kasih kepada orang berdosa, maka dosa itu harus diselesaikan. Dan walaupun manusia tidak pernah meminta kepada Tuhan bagaimana cara Tuhan mengampuni dosa manusia, tapi Tuhan sudah merancang dan sudah melakukan, mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia ini untuk membayar hutang dosa manusia, agar manusia bebas dari tuntutan dosa itu, yaitu maut. Oleh karena itu pengampunan adalah merupakan keputusan Allah untuk tidak mendendam orang yang menyakitinya atau yang bersalah kepada dia. Yesaya mengatakan itu dalam Yesaya 1 ayat 18. Alkitab juga mengatakan bahwa semua manusia membutuhkan pengampunan dari Allah, karena semua mereka telah berdosa dan mengalami maut. Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23. Pengkhotbah 7 ayat 20 mengatakan, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8, Yohanes mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Oleh karena itu, Allah karena kasih-Nya rindu mengampuni orang berdosa. Bukan oleh karena orang berdosa itu layak diampuni, tetapi oleh karena hati Allah dipenuhi dengan belas kasihan. Hati Allah tidak menghendaki bahwa seorang manusia akan mati oleh karena dosa yang dilakukannya. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, tema kita pada saat ini mengatakan, mengapa harus mengampuni? Maksud dari pertanyaan ini ialah, mengapa saya sebagai orang Kristen, mengapa saya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus harus mengampuni orang lain? Alasannya yang pertama ialah karena orang percaya telah menikmati karunia pengampunan
dari Allah yang memulihkan hubungan manusia itu dengan Allah dan yang menjadikan orang yang bersangkutan menjadi anak Allah. Mazmur 32 ayat 11 mengatakan, berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Dalam Mazmur 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, utara dari selatan, Allah telah menjauhkan segala dosa pelanggaran kita, dan kesalahan kita tidak diperhitungkan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, orang beriman meneladani Bapa yang penuh kasih setia itu dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menunjukkan betapa Yesus Kristus itu adalah wujud dari kasih Allah kepada manusia berdosa. Allah yang memiliki kasih dan jiwa pengampunan. Markus 11 ayat 25 dan Roma 12 ayat 19. Mengampuni adalah sifat orang-orang kudus, dan orang kudus ialah orang-orang yang dosanya telah diampuni oleh Tuhan dan pelanggarannya tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan kepada dia. Mazmur 7 ayat 5. Mengampuni orang lain adalah bukti bahwa ia sudah menerima pengampunan. Tidak mengampuni orang lain sebenarnya itu merupakan indikasi bahwa dosanya belum diampuni. Kalaupun dia sudah berulang kali datang kepada Tuhan mohon pengampunan akan dosa-dosanya, sebenarnya bahwa dosanya belum diampuni. Buktinya ialah dia tidak rela mengampuni orang lain. Jadi kerelaan mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu merupakan indikasi dan atau bukti bahwa kita sudah menikmati pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu, di dalam hati kita tidak ada lagi kerelaan untuk tidak mengampuni orang lain. Tidak mengampuni berarti belum diampuni. Rela mengampuni orang lain berarti sudah menikmati pengampunan. Secara psikologis harus dimengerti bahwa kalau seseorang melakukan kesalahan kepada kita, itu bisa saja terjadi merupakan ketidaksengajaan dari orang bersangkutan. Bisa orang itu bicara kepada kita tanpa disengajanya, kata-katanya menyakiti hati kita. Bisa dia tidak sadar karena situasi tertentu. Misalnya lagi dia mengalami satu pergumulan yang hebat, tiba-tiba kita berbicara kepada dia, maka ketus dia untuk menjawab kita, lalu hati kita menjadi sakit. Bisa saja seperti itu. Sebenarnya dia tidak dengan sengaja untuk menjadi ketus dan menyakiti hati kita. Bisa saja karena dia kurang memiliki pemahaman akan perasaan orang lain. Mengenal seseorang itu sangat sulit. Membutuhkan waktu, membutuhkan kedekatan atau keakraban dan usaha untuk bisa mengenal seseorang. Mengenal itu bukan hanya berarti tahu di mana rumahnya, bagaimana wajahnya, berapa anaknya, di mana dia kerja. Tapi pengenalan itu menyangkut hal kepribadian, manusia batiniah dari seseorang tersebut yang harus kita mengerti. Itu pengenalan. Bahasa Inggris memberikan dua kata untuk mengenal. Pertama itu recognize. To recognize itu berarti mengenal seseorang, wajahnya, di mana dia tinggal, apa pekerjaannya, berapa anaknya, dan yang lain-lain itu. Yaitu pengenalan lahiriah dari seseorang. Tapi ada istilah yang kedua itu to know. Knowing itu menyangkut mengenai kepribadian, cara berpikir, dan isi hati dari seseorang. Oleh karena itu, knowing itu bukan sesuatu yang gampang dilakukan. Itu membutuhkan keakraban, kedekatan, sharing dengan jujur tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jadi bisa saja seseorang menyakiti hati kita oleh karena dia belum mengenal kita. Ya, dengan istilah knowing. Atau bisa saja seseorang itu memang sifatnya adalah egois. Dia yang terutama. Dia mementingkan dirinya sendiri di atas
yang lain-lain. Sehingga orang-orang di sekitarnya sering sakit hati melihat dia. Itu sebabnya Tuhan Yesus berdoa, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya." Dalam Lukas 23 ayat 34. Dari kayu salib itu, Yesus mendoakan supaya Bapa Surgawi mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia, mencemeti dia, menampar dia, menaruhkan mahkota duri di atas kepalanya. Dia mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu. Karena memang mengetahui dan mengenal siapa Yesus itu sangat sulit bagi orang-orang Yahudi dan tentara Roma yang menyalibkan dia. Oleh karena itu, sebagai anak Allah yang datang ke dalam dunia ini dengan tujuan untuk memberikan pengampunan kepada manusia, dia berdoa kepada Bapa Surgawi supaya Bapa Surgawi mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Itu yang harus kita teladani. Mendoakan orang-orang itu karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu. Oleh karena itu harus diingat bahwa kalau kita disakiti orang lain, oknum pertama yang disakiti ialah Tuhan Allah atau Bapa yang sudah menjadi pemilik kita karena kita adalah anaknya. Kalau anak saya yang masih kecil disakiti oleh orang lain, maka saya yang disakiti, saya yang dihina. Oleh karena itu saya yang akan lebih dulu maju menghadapi orang itu dan bukan anak saya. Jadi itu sebabnya Tuhan mengatakan supaya kita, bukan kita yang harus maju untuk bertarung dengan orang itu. Kan, makanya Allah mengatakan bahwa dalam Ulangan 32 ayat 35 dan Roma 12 ayat 19 dikatakan bahwa pembalasan atau penghakiman itu adalah hakku. Jadi kalau kita disakiti oleh orang lain, yang bisa kita perbuat ialah bukan membalaskan hal itu kepada orang itu, karena pembalasan adalah hak daripada Bapa Surgawi itu, bukan kita sebagai anaknya. Itu sebabnya kepada kita diminta supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Secara psikologis juga kita harus ingat dan kita pelajari bahwa orang yang tidak mau mengampuni adalah orang yang paling menderita. Itu sebabnya orang yang tidak mengampuni itu mengatakan, "Saya sakit hati." Bisa saja orang yang menyakiti hati dia itu memang sudah ketawa-ketawa dan tidak mengingat lagi apa yang telah dilakukan kepada kita. Tapi kita, karena kita tidak mau mengampuni, kita yang terus sakit hati terhadap orang itu. Sakit hati itu berarti kita yang menderita. Karena sakit hati, kita menjadi resah. Tidak tentram kalau bertemu dengan dia. Bisa orang yang selalu resah dalam hidupnya, gampang emosi, uring-uringan, dan selalu berpikir negatif. Ada orang mengatakan atau bertanya, "Mengapa saya sulit tidur?" Sulit tidur atau insomnia itu akibat daripada adanya sakit hati yang sudah lama tertanam di dalam diri seseorang dan dia tidak mau melepaskan pengampunan supaya sakit hati yang sudah lama tertanam di dalam dirinya itu bisa selesai. Ya, dan karena orang sulit tidur insomnia, maka dia merasakan bahwa badannya sering sakit-sakitan, banyak keluhan, kadang-kadang tidak selera makan lagi. Dan akhirnya orang itu stres, stroke, Alzheimer, pikun, dan akhirnya death, mati. Mati di dalam hidup tidak rela mengampuni orang lain. Oleh karena itu betapa pentingnya kita menyelidiki diri kita. Apakah ada hal-hal yang lain di dalam diri kita, mungkin pengalaman lama,
tetapi tersimpan di dalam hati kita, kita tidak mengampuni orang itu. Bisa kita mengatakan, ya sudahlah, kalau begitu sudahlah. Tetapi sebenarnya manusia batiniahnya tidak sungguh-sungguh rela mengampuni orang itu. Secara medis, ada seorang dokter memberikan ceramah mengatakan bahwa penyakit yang dialami seseorang itu hanya 20% diakibatkan oleh pola makannya yang tidak teratur. 20%. Dan 10% penyakit yang dialami oleh seseorang itu diakibatkan oleh karena kurangnya olahraga dengan teratur sesuai dengan umur dari orang tersebut. Jadi 20% karena pola makan yang tidak benar, 10% oleh karena kurangnya olahraga. Jadi yang 70% apa yang menyebabkan? 70% penyakit terjadi kepada seseorang oleh karena hatinya tidak tertata dengan baik. Banyak hal-hal yang tidak beres yang mengakibatkan dia mengalami keresahan, keruwetan di dalam hidupnya. Dia akhirnya tidak bisa bersyukur kepada Tuhan dengan sungguh. Tidak bersuka cita di dalam hidupnya. Tidak bergembira. Tapi selalu terbebani dengan hal-hal yang berada di dalam memberati pikiran dan hatinya. Dan dia tidak mau datang kepada Tuhan untuk menyelesaikan hal tersebut. Nyanyian itu mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Dan hati gembira ialah oleh karena kita sudah menikmati pengampunan dari Tuhan dan kita rela menikmati orang lain yang bersalah kepada kita. Kita tidak berhutang kepada Tuhan, kita tidak berhutang kepada orang itu karena kita menaati firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu tidak mengampuni, maka kamu juga tidak diampuni. Oleh karena itu tema kita pada saat ini yang mengatakan, mengapa harus mengampuni? Kita harus mengampuni. Karena itu akan menjadi kesaksian menunjukkan betapa Bapa kita Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Dan kita sebagai anak-anaknya adalah orang yang selalu rela mengampuni. Yang kedua, bahwa kita harus mengampuni orang lain supaya kita merasa sejahtera, sukacita di dalam hidup kita, tidak terbebani dengan beban-beban mental yang mengakibatkan kita tidak sejahtera, tidak tentram di dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, apakah Anda mau hidup sejahtera dan berbahagia? Jawabannya hanya satu. Harus mengampuni orang lain. Karena kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Betapa Allah kami adalah Allah yang selalu merindukan untuk memberikan sejahtera dan sukacita kepada hamba-Nya. Dan itu sebabnya Engkau datang mendahului kami ke dalam dunia ini di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk menawarkan pengampunan atas segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan Tuhan Yesus anak-Mu yang tunggal itu telah rela menggantikan kami mati di kayu salib, memikul dosa semua manusia, agar dengan demikian semua orang yang rela datang kepada Dia dengan iman diselamatkan dan dibebaskan dari tuntutan karena dosa dan kesalahan, yaitu maut. Terima kasih Tuhan bahwa itu bukan hanya sekedar berita, tapi itu adalah kenyataan yang sudah Engkau lakukan terjadi di dalam sejarah manusia. Dan berita itu sudah sampai kepada kami. Dan kami sudah menyambut itu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau telah mengampuni segala dosa-dosa kami. Maka kami pun Tuhan
berdoa kepada Tuhan supaya tidak ada lagi sisa-sisa apapun di dalam hati kami yang merupakan sakit hati yang membuat kami tidak rela mengampuni orang lain. Kalau ada di antara anggota Ibu Maria yang mendengarkan firman ini, kami berdoa supaya pada saat ini mereka bertelut di hadapan-Mu, memohon pengampunan kepada Tuhan oleh karena mereka berkeras hati, kurang rela mengampuni orang lain. Supaya pada saat ini juga mereka mengatakan di dalam doanya bahwa mereka mau mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti hati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya Engkau yang akan memberkati persekutuan ini. Walaupun kami melaksanakan ibadah dengan cara yang seperti ini karena mentaati peraturan pemerintah, kami berdoa supaya kami berbahagia. Kami tidak akan bersungut-sungut Tuhan, tapi kami melihat bahwa ada hal yang indah, hal yang baik yang ingin Kau nyatakan kepada kami lewat situasi yang seperti ini. Karena firman-Mu mengatakan bahwa di dalam Allah segala sesuatu turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini semua. Berkati keluarga mereka. Berkati kesehatan mereka. Berkati sukacita hati mereka ya Tuhan. Dan berkati juga persembahan yang akan kami berikan. Dan berkati juga kami Tuhan, dikala kami akan pulang dari tempat ini. Sehingga dengan demikian, atau waktu kami berada di tempat kami masing-masing, berkati kami dalam perjalanan kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan yang paling dekat dan selalu akrab dengan kami, menatang tangan kami menjalani hari-hari hidup ini Tuhan. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu, biarlah anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang dan sampai Maranatha. Amin. Shalom.